Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar struktur data dan algoritma dengan tema sistem manajemen dan transaksi barang di TB Jaya. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya perkenalkan, nama saya Muhammad Usi Komiko dengan NIM 411221124. Kemudian ada saya Mumtaz Askia Hakim dengan NIM 4112212125. Kemudian ada saya Fahri Abdul Aziz dengan NIM 411221116. Oke, pembahasan kita membahas yaitu satu latar belakang, kedua flowchart, ketiga fitur program, keempat corporate program. Selanjutnya, yang kelima itu ada kesimpulan, yang keenam saran. Di latar belakang, TB Jaya adalah sebuah toko barang yang beroperasi di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai macam barang seperti barang-barang bangunan, perlengkapan bangunan, dan banyak lagi. Untuk memudahkan penginventasi dan transaksi, kita ingin mengimplementasikan sebuah sistem manajemen dan transaksi barang yang efisien dan terkomputerisasi. Dalam sistem ini terdapat fitur yang akan berguna untuk mengelola persediaan barang dan proses transaksi sangat penting dalam meningkatkan efisien operasional perusahaan. Setelah kita mengeksekusi program, maka program akan meminta masukkan username dan masukkan password. Program akan mengecek username dan passwordnya. Ketika nilainya false atau salah username dan password, maka akan ke masukkan username. Jika nilainya true dan berhasil memasuki username dan passwordnya, akan menampilkan data menu dan masukkan pilihan menu. Di pilihan menu ke-1 ada void tambah barang, bertujuan untuk menambahkan barang sesuai dengan usernya. Dan program akan meminta user untuk menginputkan nama barang, masukkan harga barang, dan masukkan stok barang. Dan program akan menampilkan pesan ingin menambahkan barang lagi. Jika true, maka akan ke masukkan nama barang. Jika false, maka ke menu daftar menu. Selanjutnya, pilihan menu kedua, void tambah barang. Ini bertujuan untuk menampilkan barang yang sudah kita inputkan sebelumnya. Setelah user menginputkan 2, maka akan menampilkan data barang dan program akan menampilkan pesan kembali ke menu. Jika false, maka menampilkan data barang, dan jika true, maka kembalikan ke daftar menu. Selanjutnya, pilihan menu ketiga yaitu perbarui barang, bertujuan untuk mengupdate data yang lama menjadi yang terbaru. Program akan memasukkan ID barang dan program akan mengecek ID barang. Jika ID barang sesuai dengan ID-nya, maka jika ID-nya akan masukkan nama barang, masukkan harga barang, masukkan stok barang, dan berikan pesan yaitu barang dengan ID berhasil ini ditambahkan. Dan jika program akan menampilkan kembali ke menu. Jika false, maka akan ke masukkan ID barang. Jika true, maka akan ke daftar menu. Selanjutnya ke menu 4 dilanjutkan oleh Mumtaz Askia. Kemudian ada pilihan menu selanjutnya, itu pilihan menu 4. Kalau misalkan pilih menu ini 4, maka dia akan masuk ke void hapus barang. Di void hapus barang ini user akan diminta untuk user akan ditampilkan data barang, atau program akan menampilkan data barang ke user. Kemudian program akan melakukan pengecekan. Kalau misalkan data barangnya itu kosong, maka akan langsung dialihkan ke sini. Maka program akan langsung menanyakan apakah ingin kembali ke menu. Jika kembali ke menunya itu iya, atau user pengen kembali ke menu bernilai true, maka program akan langsung dialihkan ke menu pilihan awal. Jika kembali ke menu bernilai false, maka
user akan ditampilkan kembali data barang. Kemudian jika barangnya itu nggak kosong atau if barang is empty bernilai false, maka user akan diminta masukkan ID barang yang kemudian akan disimpan ke variabel pilih barang. Kemudian program akan melakukan proses untuk mengecek apakah ID barang tersedia. Jika ID barang tidak tersedia, jika ID barang tersedia, maka program akan melakukan proses hapus barang. Setelah proses selesai, program akan menampilkan pesan bahwa barang dengan ID yang diinputkan oleh user tersebut berhasil dihapus. Kemudian jika ID barang tidak tersedia atau is exist bernilai false, maka program akan menampilkan pesan bahwa barang dengan ID yang diinputkan oleh user tadi tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pilihan menu kelima, atau jika pilihan menu bernilai 5. Jika pilihan menu bernilai 5, maka program akan masuk ke void cari barang. Di void cari barang ini user akan diminta untuk memasukkan keyword barang. Kemudian program akan melakukan proses pencarian keyword barang. Jika keyword yang di-input oleh user itu tersedia atau bernilai true, atau misalkan di dalam kondisi decision ini jika is exist-nya bernilai 0, itu artinya barang tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa barang tidak ditemukan dengan keyword tersebut. Kemudian jika is exist ini di luar 0 atau bernilai 1, maka program akan menampilkan informasi dari barang yang dicari. Kemudian setelah itu program akan menanyakan kepada user apakah ingin kembali ke menu. Jika kembali ke menu bernilai true, maka program akan langsung mengalihkan ke daftar pilihan menu yang awal. Kemudian kalau misalkan user nggak mau balik ke menu atau bernilai false, maka dia akan dialihkan kembali ke bagian masuk keyword barang. Kemudian kita masuk ke pilihan menu yang keempat. Di pilihan menu yang keempat ini, jika pilihan menunya bernilai 6, program akan masuk ke void transaksi barang, yang mana di void transaksi barang ini digunakan untuk transaksi. Pertama, user akan diminta untuk memasukkan ID barang yang akan disimpan ke dalam variabel pilih barang. Kemudian program akan memeriksa ketersediaan ID barang. Jika ID barang tidak tersedia atau isi barang itu bernilai false, maka program akan menampilkan pesan bahwa ID barang yang diinputkan oleh user tersebut tidak tersedia dan mengalihkan kembali user ke inputan untuk memasukkan ID barang. Namun jika is barang bernilai 1, artinya ID barang tersebut ditemukan bernilai true, maka user akan diminta untuk memasukkan jumlah beli. Setelah user memasukkan jumlah beli, program akan cek apakah jumlah beli melebihi stok. Jika jumlah beli melebihi stok, maka program akan menampilkan pesan bahwa jumlah pembelian melebihi stok dan akan dialihkan kembali ke inputan masukkan jumlah beli. Namun jika jumlah beli itu di bawah atau sama dengan stok, maka program akan melakukan pengecekan kembali apakah ID keranjang sudah apakah ID barang sudah tersedia di keranjang. Kalau misalkan ID barang udah tersedia di keranjang, maka program akan melakukan proses pembaharuan keranjang dan kemudian menampilkan pesan bahwa keranjang berhasil diperbaharui. Setelah menampilkan pesan keranjang berhasil diperbaharui, program akan bertanya kembali apakah ingin menambahkan barang lagi ke dalam keranjangnya. Namun apabila ID barang belum ada di keranjang, maka program akan menampilkan pesan
berhasil menambahkan barang ke keranjang dan kemudian bertanya kembali apakah ingin menambahkan barang lagi. Kalau misalkan user ingin menambahkan barang lagi ke dalam keranjang, maka program akan kembali ke masukkan ID barang di atas. Namun kalau misalkan user tidak ingin menambahkan barang lagi ke dalam keranjang, maka program akan berlanjut ke menampilkan seluruh data keranjang. Kemudian program akan meminta user untuk melanjutkan transaksi atau enggak. Program akan bertanya apakah ingin melanjutkan transaksi. Kalau misalkan transaksinya enggak dilanjutkan, program akan bertanya untuk kembali ke menu atau enggak. Kalau misalkan nanti dia kembali ke menunya bernilai true, maka program akan langsung mengalihkan ke bagian menu yang awal tadi. Namun kalau misalkan kembali ke menunya itu false, maka dia akan dialihkan ke atas lagi untuk masukkan ID barang ke dalam keranjang. Kemudian kalau misalkan tadi user ingin melanjutkan transaksi atau continue transaksinya itu bernilai true, maka program akan meminta user untuk memasukkan nama customer, kemudian masukkan uang bayar. Kemudian di sini kalau misalkan uang bayar itu lebih kecil daripada total beli, maka user akan menampilkan pesan bahwa uang pembayaran kurang dan mengalihkan kembali ke inputan masukkan uang bayar. Namun kalau misalkan uang bayarnya itu lebih besar atau sama dengan total beli, maka program akan langsung masuk ke proses transaksi barang dan menampilkan pesan bahwa transaksi berhasil dilakukan. Setelah menampilkan pesan transaksi berhasil dilakukan, program akan menanyakan ke user apakah akan kembali ke menu. Jika user ingin kembali ke menu, maka program akan langsung mengalihkan ke daftar menu yang awal. Namun kalau misalkan tidak, program akan langsung mengalihkan ke masukkan ID barang di atas untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Untuk pilihan menu 7 akan dilanjutkan oleh Fakhri Abdul Aziz. Di pilihan menu 7 itu adalah menampilkan daftar riwayat transaksi. User akan ditampilkan opsi dan user diminta untuk memilih menu opsi. Jika user memilih menu 1 dan menilai true, maka user diminta untuk memasukkan ID untuk melihat data transaksi tersebut. Maka program akan memproses untuk mengecek ID transaksi. Jika is-axis bernilai false, maka muncul pesan ID transaksi tidak ditemukan dan mengulang untuk user memasukkan ID tersebut. Jika bernilai true, maka user ditampilkan detail transaksi. Selanjutnya user akan ditanyakan apakah kembali ke daftar riwayat transaksi. Jika bernilai true, maka user akan kembali menampilkan daftar riwayat transaksi. Dan jika user memilih false, maka kembali ke menu awal. Dan jika user dipilih menu opsi memilih menu yang kedua, maka bernilai false, maka langsung ke tampilan menu awal. Selanjutnya ada pilih menu yang terakhir, yaitu pilih menu ke-8. Jika bernilai true, maka program akan melakukan exit program dan selesai. Dan jika bernilai false, maka menampilkan menu tidak ditemukan. Kita lanjut ke menu bagian awal.
Oke, terima kasih untuk Mumtaz dan Fakri udah menjelaskan Vouchat. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, setelah Vouchat kita akan mempresentasikan fitur program yang dijelaskan oleh Mumtaz. Silakan. Baik, fitur program. Untuk fitur program yang pertama itu terdapat login. Untuk login sendiri itu nantinya akan menggunakan username dan password. Di login ini sendiri itu tahap awal sebelum untuk masuk ke seluruh fitur. Jadi kalau misalkan nanti username atau passwordnya benar, maka user bisa mengakses seluruh fitur yang ada di dalam program tersebut. Namun kalau misalkan username dan passwordnya salah, nantinya program akan minta untuk input username lagi. Kemudian yang kedua ada fitur tambah barang. Untuk tambah barang sendiri ini itu fitur yang digunakan untuk menambahkan data barang yang ada gitu. Jadi kalau misalnya kita menambah data barang itu program bakal minta itu nanti yang pertama itu nama barang, harga barang, dan juga stok barang. Kemudian yang ketiga itu ada fitur tampilkan barang. Untuk fitur tampilkan barang ini digunakan untuk menampilkan seluruh barang yang telah kita tambahkan gitu. Jadi ketika user klik tampilkan barang, nantinya akan muncul seluruh data barang yang tersedia. Kemudian yang keempat itu ada fitur perbaharui barang. Untuk fitur perbaharui barang ini digunakan untuk memperbaharui data barang yang tersedia gitu. Jadi untuk acuannya sendiri di perbaharui barang, kita menggunakan ID barang sebagai acuan untuk perbaharui barang gitu. Kemudian yang selanjutnya ada fitur cari barang. Di fitur yang kelima, untuk fitur cari barang digunakan user untuk mencari detail informasi barang dengan keyword yang digunakan adalah nama barangnya gitu. Jadi nanti di program itu bakal ngecek kalau misalkan barang dengan keyword tersebut tersedia, maka akan ditampilkan detailnya. Kalau misalkan nggak tersedia, berarti nggak bakal ditampilin detailnya gitu. Kemudian yang keenam itu ada fitur hapus barang. Untuk fitur hapus barang digunakan untuk menghapus data barang. Untuk acuan dari hapus barang itu sendiri itu ID barang yang kita simpan juga di dalam data barang. Kemudian untuk yang ketujuh ada fitur transaksi barang. Di fitur transaksi barang ini juga tersedia fitur keranjangnya juga. Jadi sebelum user melakukan transaksi itu user bisa milih barang dulu, barang apa yang mau ia beli gitu untuk dimasukkan ke keranjang. Setelah itu baru dilakukan transaksi dengan masukkan nama customer, nominal pembayaran, dan transaksi berhasil dilakukan. Untuk fitur yang ke-8 itu ada riwayat transaksi. Untuk riwayat transaksi itu di sini user bisa melihat riwayat transaksi. Untuk detail riwayat transaksi itu bisa kita lihat juga detail barangnya. Jadi kalau misalkan user pengen ngelihat detail transaksi atau barang-barang apa aja yang dia beli, user bisa lihat lewat fitur riwayat transaksi gitu. Untuk acuan sendiri, kalau misalkan kita mau melihat detail transaksi, kita bisa menggunakan ID transaksi yang tersedia nanti di tabel transaksinya tersebut gitu. Oke, terima kasih untuk Mumtaz Askia sudah menjelaskan. Selanjutnya ke slide selanjutnya ada compare program. Oke, setelah tadi fitur program, kita akan mengeksekusi program yang sudah kita buat dengan compare. Ini adalah alamat pertama dari programnya. Di sini user untuk meminta masukkan username dan passwordnya. Kita coba memasukkan username dengan nama ngasal, Ujang 34. Nah, maka program akan menampilkan username dan atau password salah. Silakan coba lagi. Kita memasukkan username dan passwordnya yang benar. Ini. Nah, setelah kita masuk ke masuk fiturnya, di sini ada fitur 8, jumlahnya 8, itu ada 1 tambah barang, 2 tampilkan barang, 3 perbarui barang, 4 hapus barang, 5 cari barang,
6 transaksi barang, 7 riwayat transaksi, dan 8 keluar. Oke, pertama kita coba fitur yang pertama, yaitu tambah barang. Nah, tambah barang ini program ini akan meminta user memasukkan nama barang yang ingin dibeli. Misalkan semen. Harga barangnya misalkan 20.000 dan masukkan stok yang ingin stok barang misalkan 2. Nah, ingin menambahkan barang lagi, program ini akan meminta ingin menambahkan barang lagi. Jika kita pilih true, maka program akan kembali ke masukkan nama barang. Itu kan nama barang, misalkan palu. Masukkan harga barang 10.000, sorry. Dan stok barang ada 4. Nah, program akan menampilkan lagi pesan ingin menambahkan barang lagi. Kita pilih aja. Misalkan barang lagi, misalkan paku. Harga barangnya 30.000. Stok barang misalkan 3. Nah, program juga menampilkan pesan lagi, kita pilih false aja atau no. Nah, kita akan kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan barang yang sudah kita input tadi. Nah, ditampilkan 2 ini, data barang yang kita sudah inputkan akan menampilkan di daftar data barang. Itu tadi ada ID barangnya 1, barang semen benar, harga barangnya 20.000, stok barang 2. Oke, benar ya. Jika kita kembalikan ke menu, program akan menampilkan pesan kembali ke menu. Kita pilih no saja untuk coba. Nah, di sini program akan menampilkan data barang lagi jika kita memilih no. Kita milikin kembali ke menu, yes. Nah, program akan menampilkan daftar menu yang di awal. Misalkan perbarui barang, kita coba fitur perbarui barang. Barang ini berfungsi untuk mengubah daftar barang yang lama menjadi daftar data barang baru. Coba kita pilih ID barangnya 1 tadi. Nama barang yang ingin diubah misalkan bata. Harga barangnya jadi 10.000 saja. Stok barang tadi kita ubah jadi 3 saja. Nah, program akan menampilkan pesan lagi barang dengan ID 1 berhasil diperbarui. Jadi sudah diperbarui ya. Jika kembali ke menu, kita pilih no saja. Nah, di ID barang 1 akan diubah oleh programnya. Jadi nama barang jadi semen, jadi batu bara. Harga barang jadi 20.000 jadi 10.000. Stok barangnya 2 jadi 3. Nah, kita akan perbarui barang lagi. Misalkan kita ke 2 ya. Nama barang yang kita perbarui adalah misal payung. Harga barangnya bisa 20.000. Coba. Nah, barang 2 dengan ID 2 ini berhasil diperbarui. Oke, kita kembali ke menu saja. Kita iya. Nah, selanjutnya ada menghapus barang. Kita pilih 4. Hapus barang ini berfungsi untuk menghapus barang yang di daftar data barang ini. Misalkan barang yang kita hapus adalah ID 3 paku. Nah, program akan menampilkan barang dengan ID 3 berhasil dihapus. Jadi kita kembali ke menu saja untuk menunya pertama. Dan ada fitur lagi yang ini cari barang. Kita cari barang ini berfungsi untuk mencari barang yang ada di daftar menu. Daftar barang. Dia ada palu ya. Paku ya. Sorry. Nah, kalau kita program akan meminta user untuk menginput nama barang yang ingin dicari. Misalnya payung dengan ID barang 2, nama barang payung, harga barang 20.000, stok barang 4. Apakah kita akan klik menu? Yeah. Dan ada fitur transaksi barang. Transaksi barang ini untuk mengimplementasikan seperti kasir. Nah, untuk program akan meminta username ingin
username dengan ID barangnya, misalkan 1. Masukkan jumlah beli, misalkan 3. Nah, maka program akan menampilkan berhasil menambahkan barang ke keranjang. Ingin menambahkan barang lagi? Iya. Nah, kita pilih ID barang 2. Pembelian misalkan 4. Nah, maka program akan menampilkan berhasil menambahkan barang dengan keranjang. Ingin menambahkan lagi? Tidak. Nah, di dalam keranjang belanja akan menampilkan ID barang, nama barang, harga barang, jumlah beli, subtotal. Jadi tadi tidak ada subtotal, jadi sekarang ada subtotalnya. Misalkan 30.000 dan 80.000, dan hasil total belanjanya 11.000. 111.000. Sorry, lanjutkan transaksi. Ya. Nah, program akan meminta user untuk mencantumkan nama pelanggan di program di sini. Misalkan masukkan nomor pembayaran. Pembayaran harus lebih atau pas atau lebih dari total belanjanya. Misalkan Nah, transaksi berhasil dilakukan. Jadi kalau kita berhasil masukkan nominal yang pas atau lebih, transaksi program akan menampilkan pesan transaksi berhasil dilakukan dan terima kasih. Kembali ke menunya. Nah, di fitur ke-7 ada namanya transaksi. Kita coba. Nah, di sini akan menampilkan daftar riwayat transaksi yang sebelumnya kita udah kita inputkan tadi di transaksi barang. Jadi ada ID transaksi, waktu yang waktu sudah sudah kita lakukan, yang nama customer nama Yusuf, total belanja dengan 10.000, uang bayar 3.000, dan uang kembali 3.000, dan uang kembali 190.000. Kita pilih opsi. Nah, program akan memilih opsi menunya, meminta user untuk pilih opsi menu. Misalkan kita di transaksi 1. Nah, akan menjadi detail transaksi ID 1, ada 1 barang untuk bayar dan jumlah beli total. Kita kembalikan. Nah, yang terakhir adalah 8 keluar dari program. 5 ada kesimpulan. Ini dijelaskan oleh Pak Abdul Aziz. Silakan. Kesimpulan yang bisa didapat dari ini adalah program sistem manajemen dan transaksi barang di toko bangunan merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas toko. Program ini membantu dalam pengelolaan stok barang, penjualan, pembelian, dan pelacakan transaksi secara lebih efektif. Dengan adanya program ini, toko dapat memperoleh informasi yang lebih akurat. Secara keseluruhan, program sistem manajemen dan transaksi barang di toko bangunan merupakan solusi yang berpotensi mengoptimalkan operasional toko, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, yang keenam itu adalah saran yang bisa diambil dari ini adalah makalah ini telah kami buat dengan semaksimal mungkin dengan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang bersangkutan, sehingga dapat melancarkan proses penyusunan makalah ini sehingga selesai tepat pada waktunya. Maka dari itu, kami menyampaikan banyak terima kasih pada semua teman sekelompok kami yang sudah menyelesaikan makalah ini dan tugas besar struktur data dan algoritma ini. Makalah ini kami susun untuk menyelesaikan tugas besar struktur data dan algoritma dengan senang hati. Kami telah menyelesaikan makalah ini. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampu Bu Bias Yulisa Geni, Eskom dan Mkom telah memberikan tugas besar untuk memenuhi nilai akhir semester ini. Dalam penyusunannya, kami membuat program ini untuk transaksi
barang di toko bangunan. Pembaca mungkin akan menemukan beberapa kekurangan dan kesalahan penulis dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami senantiasa mengharapkan dan kritik dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian makalah ini, sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. Akhir kata dari kelompok kami, semoga makalah ini menjadi suatu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah selesai di ujung acara. Saya Muhammad Rizky Miko dan Mumtaz Askia dan Pak Ria Gadis mengucapkan undur diri dan terima kasih.